Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk materi ini, yaitu tentang posting ke buku besar. Ya, kita lanjut. Buku besar adalah kumpulan dari perkiraan atau akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian peran buku besar. Perannya adalah pertama, tempat mencatat perubahan posisi keuangan. Yang kedua, memberikan informasi keuangan secara efisien. Dan yang ketiga, sebagai sumber informasi penyusunan neraca, saldo, dan laporan keuangan. Berikutnya adalah posting ke buku besar. Apa itu posting? Adalah proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal umum ke buku besar. Jadi proses pemindah bukukan. Oke, kita lanjut kepada jenis-jenis akun. Akun di sini sebagai contoh saja, masih banyak yang belum tertulis. Tapi ini dibuat kelompok kode akun. Contoh misalnya di sini kode akun ya 1, 11, 111 dan seterusnya. Nah, nama akunnya adalah contoh misalnya 1 aset. Ya. 2 utang. 2 utang. Kemudian yang ketiga modal, dan keempat pendapatan, dan yang kelima beban. Ya, kita lihat di sini ya. Ini satu tadi ya, 1 aset, yang kedua utang, ketiga modal, keempat pendapatan, dan kelima beban. Nah, itu. Nah, terus di sini contoh misalnya aset. Aset ini terbagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tetap. Nah, aset lancar ini karena dibagi 2, ini 1. Maksudnya gini, 1, ini 1, terus 1, 2, itu. Nah, ini dibagi. Kemudian aset lancar dibagi lagi menjadi kas, piutang, perlengkapan, masih ada lagi misalnya yang lainnya. Ini kalau masih ada lagi, ini langsung dari 11, 1, 12, 1, 13 dan seterusnya. Kalau masih ada temannya lagi 1, 14, 1, 15 dan seterusnya. Yang kaitannya dengan aset lancar itu. Nah, kemudian kita masuk kepada yang ke-12. Ke-12 itu kode yang ke-12 yaitu aset tetap. Aset tetap itu di sini misalnya 12.1 yaitu peralatan. Nah, terus selain peralatan apalagi yang tetap? Bisa kendaraan, ya kan? Bisa juga tanah, bisa juga gedung dan lain-lain yang namanya aset. Nah, ini tinggal melanjutkan 121, 122, 123 dan seterusnya kalau masih ada. Nah, berikutnya setelah ini udah habis ya, udah habis sesuai dengan perusahaan yang udah punya. Kemudian yang kedua adalah utang. Utang ini dibagi lagi, ada utang usaha, ada utang bank, ada utang
hipotek, ada hutang, macam-macam hutang ya. Nah, makanya di sini sebagai contoh 2 ya, hutang. Jadi berikutnya kodenya 211. Hutang usaha, 212, hutang bank. Mungkin nanti di sini ada lagi hutang hipotek misalnya 213. Ada lagi hutang misalnya hutang obligasi, hutang jangka panjang misalnya. Terusin langsung 211, 212, 213, 214 dan seterusnya. Nah, sampai kelompok hutang habis. Nah, ini sebagai contohnya saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah modal. Begitu juga modal. Nah, yang namanya perusahaan belum tentu modal itu sendiri, bisa banyak beberapa orang. Misalnya sini modal Tuan Renaldi misalnya ya 311. Mungkin modal lagi, nanti ada lagi modal siapa lagi ya 312, 314, 315 dan seterusnya yang kaitannya dengan modal. Nah, begitu juga pengambilan buat uang pribadi. Nah, ini kodenya jadi 321. Kita mulai dari 321. Nah, ini yang ngambil pribadinya siapa? Itu kan. Kalau misalnya nanti banyak beberapa orang yang punya modal, kan bisa aja masing-masing pada mau ngambil. Nah, di sini ya 321, 322, 323 dan seterusnya. Nah, ini sebagai contohnya saja ya. Kemudian pendapatan yang namanya perusahaan itu juga banyak. Ya, contoh misalnya kelompok pendapatan angkanya 4, berarti 411, 412, 413, 414, 415 dan seterusnya. Ya, yang kaitannya dengan pendapatan. Ini sebagai contohnya pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Begitu juga yang kelima. Kelompok yang kelima itu beban. Beban itu banyak. Ya. Contoh di sini 511 itu beban gaji, 512 beban listrik. Nah, beban listrik. Nah, ini ada kebetulan salah tulis ini. Ini beban listrik mari ya maksudnya ya. Nah, itu. Terus 513 itu beban iklan. Nah, beban iklan. Terus kalau masih ada lagi beban, misalnya ada lagi beban apalagi di sini 514, 516 dan seterusnya. Masih banyak beban-beban yang lainnya. Ya, itulah yang namanya akun dan kode-kode akun. Makanya kalau dijumlahkan nama akun dalam perusahaan itu banyak sekali. Ini sebagai contohnya saja. Kelompok-kelompoknya. Ya, saya ulang lagi, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, yang ini kelompok 4, kemudian nih yang beban adalah kelompok 5. Itu kelompokannya. Oke. Ya, kita buang. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada jurnal. Nah, ini yang pernah dijelaskan dulu, ini adalah tabel jurnal umum yang pernah kamu buat dulu. Ini yang kita pernah latihan. Nih, ya, isinya sama. Sengaja saya samakan, saya ambil supaya nanti di sini yang saya maksud dari jurnal umum masuk ke dalam buku besar. Ini yang disebut dengan posting. Nah, contoh misalnya di sini kas. Kita lihat di sini kas. Ini jurnal kas 1. Ini kas, ini kas, 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 kas. Nah, banyak kas di situ kan. Nah, kita masukkan kelompoknya kas semua. Ya, kita masukkan ini halaman 1. Artinya jurnal umum ini ada di posisi di halaman 1. Karena ini kebetulan ya ini sedikit halaman 1. Kalau kamu nanti kerja di perusahaan itu halaman bisa banyak, bisa halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Ini sebagai contohnya. Kemudian kita masuk. Misalnya di sini nama akunnya kas. Yang tadi sudah disebutkan.
kas. Nah, kemudian kode akunnya 111 yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kita tulis ini 111. Nah, kemudian tanggalnya tanggal 1. Contoh misalnya yang ini. Kas kita masukkan ke sini. Ini kas. Kelompok kas semua nih. Yang ada nih tanggal 1 ya. Tanggal 3, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 10, 15 dan 16. Ini ada semua. Kita masukkan sini semua. Ya, berupa setoran awal, pembelian kendaraan, pendapatan jasa. Nah, kemudian pinjaman dari bank. Kemudian pembelian perlengkapan kantor, pembayaran gaji karyawan. Kemudian pengambilan pribadi yaitu private. Nah, ini kolomnya, kolom referensi. Referensi dari mana? Artinya kita isi di sini nih. Dulu kita nggak pernah ngisi kan? Contoh yang ini belum diisi kan? Nah, sekarang kita isi di sini. Ini kita isi jurnal umum di halaman 1. Nah, ini jurnal umum halaman 1, yaitu yang ini maksudnya. Nah, posisinya di debit 300. Nah, ini di debit 300. Nah, lanjut kepada posisi saldo, yaitu sisanya 300. Tuh. Nah, kemudian kas di tanggal 3. Kas itu berapa? 200. Kita masukkan. Ya, di tanggal 3 pembelian kendaraan. Ya, itu kan 200. Ya, 200 keluar nih. Kredit kan? Kredit. Di sini posisinya kredit. Maka kita masukkan ke kredit. Ya, kita masuk kredit. Debit dengan kredit dikurang, yaitu menjadi 100. Saldonya 100. Itu. Ya, kas udah berkurang 100. Nah, kita lanjut. Misalnya yang ini lagi, yang tanggal 7, kas. Adanya di mana? Di debit. Kita masukkan kas pada debit. Nah, ini jurnal umum bagian ke-1. Nah, berikutnya lanjut ke ini kan posisi ini kan tadi ada di debit nih posisinya. Debit dengan debit nambah lagi 150. Nah, ini posisi ngedebit nih. Di sini kan saya tulis ini saldo debit atau kredit. Nah, gitu. Ya, yang punya hajatnya itu. Contoh misalnya ini 300. Debit artinya kan 300. Terus ini kan kredit. Begitu kredit, debit dengan kredit berarti berkurang. Ya, berkurang 100. Posisi ini tetap masih menjadi debit. Nah, ini masuk lagi debit. Jadi 100 dengan 150 jadi 150. Nah, begitu juga masuk lagi di sini. Uang dari bank. Pinjaman dari bank 50. Ya, kas bertambah lagi jadi 200. Nah, terus di tanggal 10, kita lihat nih tanggal 10 kan, kas kredit kan. Nah, ini masukin ke kredit. Akhirnya berkurang 5, 195. Nah, tanggal 15 yang ini, tanggal 15 ini 7,5. Kita lihat. Nah, kita masukkan di sini 7,5. Nah, menjadi berkurang. Terus kemarin diambil lagi kas, ya kredit. Di sini juga kita masukkan ke kredit. Nah, jadi berkurang lagi sini. Nah, kalau misalnya ditanyakan berapa saldo kas sekarang, saldo kas ini jumlahnya, kita udah ngejumlahin lagi karena ini udah jumlah akhir. Itu. Inilah yang namanya buku besar. Kalau buku besar, begitu ditanya langsung ngejawab, bisa langsung ada di ujungnya. Nah, itu. Ini hanya akun kas, baru kas saja, kas ya, tuh serta tanggal. Nah, kemudian bagaimana kendaraan, bagaimana modal, ini belum kita perhitungkan. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita urut. Nah, contoh misalnya ini lagi, perlengkapan kantor, kita lihat di sini. Nah, di tanggal 10 ada perlengkapan kantor kan, poinnya poin debit, tuh perlengkapan kantor adanya di debit. Nah, di debit kita masukkan ke kolom debit.
kolom debit, ya sudah masuk lagi di sini kolom debit lagi. Nah, 5 juta. Nah, setelah itu ada lagi nggak? Di sini nggak ada perlengkapan lagi. Kalau nanti ada perlengkapan lagi, kita tulis lagi di sini. Bukannya kolomnya ditulis lagi, kita tambahin di sini. Sama dengan modelnya kayak kas. Itu. Ini kayak kas semua tuh kan. Nah, kalau ini perlengkapan semua, karena perlengkapan satu ya sudah satu, selesai dianggapnya. Nah, ini ada yang terlupakan. Nah, seandainya ini sudah di posting, artinya ini kan udah diposting nih, kas. Nah, baik kas kita contreng di sini. Ya, kita contreng atau kita tulis sesuai dengan kodenya. Sini 111 kodenya. Nah, terus ini juga 111. Terus ini juga sama 111. Terus saja 111. Nah, karena ini kita nggak tulis, maka kita contreng misalnya. Biasanya dicontreng sini. Ya, kita contreng. Nah, contoh di sini misalnya. Tuh, ini udah di. Waduh, ini tulisan nih. Salah. Hapus dulu. Ya, kita ulang lagi. Pen. Ya, ini kita contreng. Masuk. Pen. Nah, ini contreng. Udah. Nah, terus yang ini juga dicontreng juga. Udah berarti. Nah, terus ini sudah juga. Nah, terus kas yang ini juga sudah. Nah, terus ini juga sudah. Nah, ini juga sudah. Nah, ini kas lagi sudah. Nah, semua kas sudah. Nah, terus untuk perlengkapan kantor, kita contreng juga. Mana perlengkapan kantor tanggal 10. Nah, ini kita contreng. Itu. Ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, kita lanjut kendaraan. Nah, ini juga begitu juga nih kendaraan. Kita lihat nih kendaraan. Nah, kendaraan kita contreng juga karena sudah di posting. Caranya sama dengan yang tadi. Ini aduh, coba sekali. Aduh, ya maaf ini salah tenis. Ya, kendaraan contreng. Ya, tuh. Nah, terus ini kita lihat di sini kan 240 kendaraan, di situ sama dengan 240 juga. Nah, 240 ini posisinya di debit, sama semua juga. Ya, ini 240 di debit, kemudian pindah lagi sini ke debit. Nah, ini sudah karena posisinya 240 di debit. Nah, sekarang kita lanjut yang belum terconteng lagi. Misalnya ini utang usaha, cara masukkannya sama. Ini udah dimasukkan utang usaha. Nah, ini utang usaha. Utang usaha ada di mana? Ada di kredit. Kita masukin kredit. Jangan sampai salah. Posisi debit harus di debit, posisi kredit harus di kredit. Nah, ini 40 di kredit. Nah, terakhir 40 juga di kredit. Udah. Nah, karena nggak ada pembelian kendaraan lagi, ya sudah stop. Artinya itu udah masuk. Ya, ini utang usaha. Ya, utang usaha kita centang. Udah. Nah, sekarang kalau sudah, kita lanjut lagi. Mana lagi? Nah, ini utang bank. Nah, utang bank pada tanggal 8 ada utang bank nih. Nah, kita posting. Nah, ini 50 ada di sebelah kredit. Sebelah kredit kita lihat tuh di sini tulis kredit. Nah, setelah
setelah itu masuk lagi ke dalam saldo, yaitu di kredit. Ini saldo ini nih ada debit atau kredit. Nah ini tergantung ininya. Kalau ini kredit berarti posisi ini kredit. Nah yang tanggal 8 itu, nah tanggal 8 kita centang di sini ya. Ada ini mouse-nya kurang cekatan sama tangan saya ini, kurang cekatan. Oke, lanjut. Modal Renaldi. Nah, modal Renaldi ini kita lihat di sini. Nah, modal Renaldi 300 juta. Ya, yang awalnya dulu di debit, ya kan? Masuk kas. Tapi ini modalnya Renaldi ada sebelah kredit. Nah, ini kita masukkan sebelah kredit. Ini sebelah kredit, ini juga sama sebelah kredit. Nah itu. Nah terus ini kita centang lagi. Nah kita lanjut. Nah ini tanggal 16. Nah tanggal 16 private, ya pengambilan uang pribadi. Ya, pengambilan uang pribadi. Nah ini diambil private jumlahnya 1 juta di kolom debit, masuk lagi ke kolom debit. Nah terus ini juga ke kolom debit. Nah kita centang di sini ya. Ya udah tuh. Nah masih ada lagi nggak? Ada nih, pendapatan belum, ya kan? Terus gaji juga belum, ya. Kita pendapatan dulu, masuk dalam pendapatan. Nah ini pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu 50 di kredit ya. Pendapatan jasa ini kita centang. Oh, yang ini sudah masuk ya. Ini artinya udah dimasukkan. Nah lanjut. Terus nah untuk beban gaji, nah, ini beban gaji ya, beban gaji kita cari di sini. Ini beban gaji, ini kita centang nih. Nah udah semua kecentang. Ini jelek-jelek bener nih centangannya nih. Ya ini sebetulnya ini ya, di dalam buku bisa ada pakai centang setelah diposting, atau juga pakai nomor akun. Ya ini nomor akun kita masukkan. Contoh pendapatan jasa misalnya kan. Nah pendapatan jasa ini pendapatan kan. Nah akunnya kita tulis ini. Di sini 411 ya. Kalau nggak mau dicentang itu. Nah oke. Ya. Terima kasih ya, sampai di situ dulu materi ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau memang belum paham, coba diulang kembali video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.